Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sholat duha semua hari ini? Jangan lupa anak-anak tiap hari sholat duha ya, dan juga baca zikir pagi al-masurah supaya anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bu ini akan mengajak anak-anak untuk belajar tema 1, subtema 1 pada pembelajaran yang keempat yang berisi muatan IPS, PPKN, dan bahasa Indonesia. Sekarang coba anak-anak buka pulpenanya di halaman 13, yaitu materinya tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, seperti yang sudah anak-anak tahu sebelumnya, bahwa di Indonesia terdapat 6 pulau besar. Apa saja anak-anak? Yang pertama Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Papua. Nah, sekarang coba kita lihat pulau Sumateranya. Nah, bentuknya seperti ini. Letaknya itu di sebelah kiri atasnya Pulau Jawa. Bentuknya seperti ini ya, yang pulau besar yang Indonesia yang paling kiri di sini dilihat. Nah, di Sumatera itu kenampakan alamnya apa saja sih? Nah, sekarang di sini di Sumatera terdapat Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leuser, dan juga Gunung Merapi. Bukan Merapi ya, kalau Merapi di Jawa, tapi di sini adalah Gunung Merapi. Kemudian di Sumatera juga selain pegunungan juga terdapat perairan di sana. Lah, perairannya apa saja? Salah satu beberapa di antaranya ada Selat Karimata, kemudian ini ada Sungai Musi, di sana juga ada Danau Toba yang terkenal itu ya. Kemudian ada juga Selat Malaka. Yang namanya selat itu menghubungkan antara dua pulau, itu namanya selat. Ini Selat Karimata, dua pulau antara Kalimantan dan Sumatera. Kemudian Selat Malaka yang memisahkan antara Malaysia dengan Sumatera. Kemudian selain Pulau Sumatera ada pulau apa lagi? Ya betul, Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat beberapa perairan, di antaranya yang pertama ini ada Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur, kemudian ada Sungai Bengawan Solo. Anak-anak pernah ke sini? Kebanyakan udah pernah kesini ya. Jadi di Solo itu ada sungai yang besar, itu namanya Bengawan Solo. Kemudian di Jawa juga ada yang namanya Danau Rano Kumbolo. Nah, di sini tempatnya orang-orang yang suka muncak, naik-naik gunung. Nah, di sini pemandangannya sangat indah sekali dan masih asri sekali, sejuk, asri. Selain perairan di Jawa, ada juga beberapa gunung di Jawa. Yang pertama, yang paling terkenal aja ya Bu, ini yang sebutannya ya, ada Gunung Merapi yang ini masih paling sering meletus ya. Hampir tahun ini juga Merapi juga mengeluarkan laharinya, jadi sempat meletus juga. Cuma dampaknya nggak terlalu yang heboh kayak beberapa tahun yang lalu yang kita juga kena debunya. Debunya itu sampai jatuh ke wilayah Semarang gitu ya, tapi yang tahun ini nggak terlalu seperti itu. Kemudian ada juga di Jawa itu juga ada Gunung Semeru dan juga Gunung Slamet. Berikutnya kita lihat di Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini bentuk pulaunya sangat unik sekali dan khas ya, seperti apa ya? Kayak tokoh pewayangan Semar ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada perairan apa saja di Kalimantan? Nah, lihat anak-anak gambarnya di sini. Ini adalah bentuk dari Sungai Kapuas. Kemudian selain Sungai Kapuas, di sini juga ada Sungai Barito, dan di sini juga ada yang namanya
Sungai Mahakam. Ini Mahakam, Sungai Mahakam. Jadi di Kalimantan itu sungainya masih besar-besar sekali, karena di Kalimantan itu kan penduduknya nggak terlalu yang padat banget kayak di Pulau Jawa ya. Jadi di Kalimantan itu masih banyak hutan-hutan dan juga banyak sungai-sungai besar yang manfaatnya itu sangat banyak sekali untuk warga sekitar. Salah satunya adalah untuk jalur transportasi. Jadi kalau di Kalimantan itu kan karena pulaunya luas, jadi kalau mau kemana-mana itu lewat jalur daratnya itu bisa sampai berjam-jam. Kemudian di jadi sebagian masyarakat juga memanfaatkan untuk sungainya itu dijadikan sebagai sarana transportasi juga. Ya, mereka menggunakan perahu-perahu kecil ya. Di Kalimantan ada juga perairan yang terkenal untuk salah satu manfaatnya adalah ada yang namanya pasar terapung. Kemudian ada Sungai Barito dan Mahakam tadi sudah. Kemudian gunung yang ada di Kalimantan ada gunung apa saja? Lah di sini ada Gunung Raya. Kemudian yang satunya adalah Gunung Kinabalu. Jadi seperti penampakannya bagus banget ya. Di Sulawesi sekarang, Sulawesi itu pulaunya bentuknya juga khas ya, seperti bentuk huruf K. Nah, ada apa saja perairan yang ada di Sulawesi? Yang pertama di sini ada Pantai Losari, cukup terkenal ya nama Pantai Losari ini. Kemudian ada juga ini adalah Sungai Poso dan juga kemudian ini adalah Danau Tempe. Namanya Danau Tempe. Kemudian ada juga gunung di Sulawesi. Gunung yang paling terkenal adalah Gunung Lokon. Saya ambil satu aja ya yang namanya mudah untuk diingat, Gunung Lokon. Kemudian kita masuk ke Bali dan Nusa Tenggara. Jadi Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu letaknya ada di sebelah timur dari Pulau Jawa. Jadi nyebrang dari Pulau Jawa, Jawa Timur itu nyebrang menggunakan kapal bisa itu sampai ke Bali, kemudian Lombok, dan di sini ada Nusa Tenggara. Nah, ada apa saja di sana? Nah, seperti yang anak-anak tahu ya, yang di Bali itu ada apa namanya? Pantai yang sangat indah sekali, yaitu Pantai Kuta. Dan di Bali itu ada gunung apa saja ya? Ada Gunung Rinjani, ada Gunung Rinjani di sini. Kemudian ada juga Gunung Agung dan Gunung Tambora. Ini Gunung Tambora juga merupakan gunung yang aktif sehingga masih bisa meletus mengeluarkan lahirnya. Kemudian berikutnya kita masuk ke Pulau Papua. Masuk ke Pulau Papua. Nah, Papua ini merupakan salah satu pulau besar di Indonesia yang letaknya bersebelahan dengan negara Papua Nugini. Bentuknya seperti kepala burung ya. Ada apa saja di Papua? Nah, di sini di Papua ada sungai. Di Papua ada yang namanya Sungai Membramo. Kemudian ada juga Danau Sentani, dan yang paling terkenal adalah Pantai Raja Ampat. Raja Ampat ini cukup terkenal ya untuk destinasi wisata saat ini karena pantainya masih indah dan bersih. Berikutnya, lah di sini gunung di Papua ini sangat unik sekali. Salah satu kekayaan Indonesia yaitu adalah Gunung Jayawijaya. Jadi kita punya salju di sini, meskipun Indonesia itu negara tropis yang dimana suhunya itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, tapi kita punya salju abadi. Maksudnya salju abadi itu saljunya tidak mencair, tidak akan pernah mencair. Namun karena adanya pemanasan global saat ini,
salju yang ada di puncak Jayawijaya ini sedikit demi sedikit mulai mencair, namun masih ada sedikit, cuma ya sayang sekali ya, salju kita sedikit demi sedikit mulai akan menghilang. Nah, seperti itu tadi tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Sekarang kita lanjutkan untuk belajar berikutnya, yaitu tentang sikap gotong royong yang sesuai dengan nilai Pancasila. Gotong royong, tentu anak-anak sudah familiar dengan kata-kata ini. Jadi gotong royong itu erat kaitannya dengan yang namanya kerjasama. Apa sih kerjasama itu? Jadi kerjasama itu melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Misalkan anak-anak pernah kerjasama, misalkan kerjasama dalam membersihkan kelas. Tentunya ada sebuah pekerjaan di situ, yaitu menyapu, kemudian menghapus papan tulis, mematikan peralatan listrik. Lah itu adalah sebuah pekerjaan, namun pekerjaan itu akan terasa berat apabila dilakukan secara sendiri. Jadi nggak selesai-selesai ya kalau dilakukan sendiri. Jadi butuh yang namanya kerjasama. Jadi dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu misalkan tadi piket kelas, tujuannya adalah supaya kelas menjadi bersih. Kemudian yang namanya kerjasama itu merupakan budaya bangsa Indonesia yang disebut gotong royong dan juga sesuai dengan sila Pancasila. Jadi gotong royong itu merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan di Indonesia, karena dengan adanya gotong royong kita akan belajar banyak hal. Salah satunya adalah saling membantu, saling menghargai, kemudian saling toleransi, tenggang rasa, dan lain-lain. Jadi banyak sekali manfaat dari gotong royong itu. Nah, seperti itu anak-anak, sedikit materi dari Bu Aini. Anak-anak jangan lupa tetap, meskipun Mbak ini menyampaikan lewat video, tapi anak-anak juga tetap belajar di bukunya jangan lupa untuk dibaca-baca. Oke, sekian dari Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.